Saya tinggal di Desa Melung, sebuah desa di pinggir gunung, dengan kondisi pada saat itu, di mana desa termasuk dalam kategori desa IDT, desa tertinggal, sehingga keprihatinan kami seluruh masyarakat bagaimana merubah wajah desa ini menjadi desa yang lebih dinamis dan lebih maju lagi. Terkait dengan apa yang menjadi hal gerakan Desa Membangun ini, sebenarnya sebuah keprihatinan kami pada saat itu, di mana istilah antara membangun desa dengan desa membangun, seperti itu. Di mana membangun desa seolah-olah bagi kami adalah desa itu dibangunkan dari pihak luar, seperti itu. Padahal sebenarnya saya lihat dari potensi yang ada di Desa Melung ini, itu cukup untuk membangun dirinya sendiri, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, dan potensi-potensi yang lain yang memang belum tergarap sama sekali. Sehingga dari keprihatinan bahwa membangun desa itu seolah-olah dari luar, sehingga kami mencoba bagaimana sebenarnya desa-desa ini juga mampu sebenarnya membangun dirinya sendiri, sehingga apa yang diidam-idamkan masyarakat ini bisa terwujud, seperti itu. Nah, pada saat itu kami memang terus mengajak beberapa desa, waktu itu masih di sekitar wilayah Banyumas, bagaimana kita sama-sama berkolaborasi, membangun desa masing-masing dengan sinergisitas antar desa yang terjalin dengan baik, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang selalu kami bersama-sama, seperti itu. Sehingga maka tercetuslah pada saat itu, mari kita buat gerakan desa ini, gerakan Desa Membangun, karena sebenarnya desa ini mampu untuk bergerak, untuk membangun dirinya sendiri. Kira-kira itu pada saat awal-awal gerakan Desa Membangun. Saya cerita dulu pada saat saya menjabat, seperti itu. Artinya pada saat menjabat, di mana belum banyak uang beredar di desa. Pada saat itu dana yang kami kelola itu maksimal paling hanya 100 juta, seperti itu. Namun upaya-upaya kami dalam membangun desa, kami membangun sebuah jaringan, kami ajak universitas untuk mari membangun desa kami, mari apa yang bisa dilakukan oleh pihak universitas untuk menggerakkan masyarakat, untuk memberdayakan masyarakat. Salah satu contoh, kami bekerja sama dengan Universitas Jenderal Sudirman, fakultasnya pada saat itu Fakultas FISIP, kami bekerja sama selama 3 tahun. Setelah itu kami bekerja sama lagi dengan Fakultas Biologi dari Universitas Jenderal Sudirman juga. Kalau untuk biologi kami lebih banyak bergerak dalam bidang pertanian organik, seperti itu. Untuk yang FISIP kami lebih banyak bergerak untuk penguatan masyarakat dalam hal penguatan membangun budaya politik di masyarakat desa, seperti itu. Nah, terus kami juga bekerja sama dengan Universitas Indonesia, di mana kami juga belajar bagaimana pengamatan untuk curah hujan. Artinya seberapa besar sih pengaruh hujan ini terhadap lingkungan di sekitar masyarakat, khususnya di desa. Sehingga pengaruh-pengaruh ini kita bisa menyiapkan apa yang harus kami lakukan untuk kegiatan-kegiatan pertanian di sekitar Desa Melung. Nah, artinya pada saat itu walaupun kami tidak memiliki dana yang cukup, tapi kami berupaya untuk menggandeng beberapa universitas, bahkan dari juga kami menggandeng beberapa dan banyak lagi NGO ataupun LSM yang sudi membantu, seperti itu. Dan kami memberikan porsi-porsi kepada mereka, kami berikan tugas-tugas ke mereka untuk penguatan kapasitas di masyarakat. Sementara saya sendiri penguatannya khusus kepada perangkat-perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana mereka juga harus menyiapkan diri
ke masa depan, karena saya yakin desa ini akan segera berubah dan kami mencoba bangkit dengan berbagai upaya yang kami lakukan pada saat itu. Fokus pada dunia pertanian seperti itu, khususnya pertanian organik. Kenapa menjadi pilihan kami pertanian organik? Karena memang satu adalah kami mengkampanyekan bahwa petani juga harus sehat seperti itu. Artinya pertanian organik ini tidak hanya dinikmati oleh kalangan orang yang punya duit lah, seperti itu kasaran, seperti itu pertama. Kedua juga bagaimana kami mengkampanyekan pada saat itu sebenarnya organik itu bukan bukan barang yang mewah seperti itu. Karena karena sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang dulu itu semuanya adalah dilakukan dengan secara organik seperti itu. Sehingga kami mengkampanyekan itu, kami dorong masyarakat ini untuk bagaimana menyadarkan diri untuk mulai mengurangi unsur-unsur kimia, unsur-unsur pabrik seperti itu, pupuk-pupuk pabrik untuk mengelola dunia pertanian. Nah, itu berjalan cukup mulus seperti itu kira-kira sampai tahun 2019-an seperti, dan sekarang pun masih berjalan seperti itu, hanya saja luasannya sekarang ini sudah tidak begitu luas seperti itu. Namun jadi kami pun masih mensupport beberapa supermarket dari hasil pertanian organik ini dan cukup menjanjikan sebenarnya, menjanjikan dalam sisi usaha di masyarakat. Dari sisi usaha apa yang kami lakukan itu memang berdampak pada di mana peningkatan ekonomi masyarakat. Terus yang ketiga juga kami juga mendorong bagaimana petani muda ini juga harus tampil di desa agar mereka juga bisa mengambil peran dalam dunia pertanian. Karena kita juga mengetahui bahwa para petani kita ini rata-rata umurnya itu sudah di atas 40 tahun ke atas. Mereka pulang ke kampung itu karena gagal bekerja di kota seperti itu. Setelah mereka gagal bekerja di kota, mereka pulang dan mereka terpaksa menjadi petani. Artinya menjadi petani itu lebih banyak keterpaksaan. Selanjutnya kerjasama ini memang kami dulu banyak varian yang kami lakukan. Artinya tidak hanya dalam sisi pertaniannya, kami juga mengelola bagaimana itu jamur. Tapi memang sayang ini tidak berlangsung lama seperti itu. Artinya kalau jamur ini tidak begitu lama berjalan dengan baik. Tapi kalau untuk jenis pertanian organik sampai sekarang pun masih jalan walaupun agak tersendat-sendat seperti itu.